Aku Vina, welcome to Girls Talk. Akhirnya kita semua bisa kumpul-kumpul nih di sini. Setelah berbagai macam struggle yang bikin kita nggak bisa ngumpul kan. Bener banget, aku yang paling jauh susah kan buat ngumpul karena buat ke Banjarmasin aja emang susah gara-gara masa pandemi kayak gini. Banyak banget protokol-protokol yang harus diikutin kayak vaksin, belum lagi swab PCR atau antigen. Memang gara-gara pandemi bikin ribet sih. Iya benar, pandemi bikin semua segala urusan jadi lebih ribet. Dan kalian semua sadar nggak sih kalau satu setengah tahun belakangan ini ya, sejak Maret 2020 adalah masa-masa yang terberat untuk dijalanin. Benar. Kita semua ngerasain pastinya ada orang yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai gara-gara COVID-19 ini. Dan pandemi COVID-19 ini juga turut mempengaruhi kesehatan mental aku, kalian, kita semua pastinya. Gara-gara pandemi COVID-19 pasti di antara kita ngerasa sedih, stres, bahkan sampai ada yang jatuh sakit. Iya, aku yang sebagai alumni COVID-19 emang ngerasa waktu aku positif COVID itu ngaruh ke mental banget sih. Karena posisinya waktu itu aku kan habis nongkrong nih sama teman-teman, besoknya aku malah positif. Jadi kan ngerasa kepikiran kan, belum lagi mikirin aku diriku sakit, mikirin teman-teman aku yang Takut menularkan. Benar, takut menularkan. Jadi emang benar-benar ngaruh ke mental sih. Nah, ngomong-ngomong masalah kesehatan mental ya, selama pandemi ini ada satu fenomena yang perlu disoroti. Namanya toxic positivity. Buat kalian yang belum tahu apa itu toxic positivity, jadi toxic positivity itu adalah sebuah kondisi ketika seseorang menuntut untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir positif dan menolak segala macam bentuk emosi negatif yang ada. Itu namanya toxic positivity. Ya, jadi sesuai dengan namanya toxic positivity. Jadi itu adalah hal positif yang ternyata malah toxic. Kayak kita ambil contoh aja, kita lagi dengerin curhatan temen nih. Terus si temen lagi ngeluh nih, aku lagi capek, aku lagi pengen nangis. Terus kita kasih omongan, ayo semangat. Kayak gak masuk akal kan? Iya. Dia kan lagi pengen nangis, masa kita paksa buat senyum, buat ketawa-ketawa? Ya udah biarin aja, jangan dipaksa. Biarin dia ngeluarin emosi yang lagi dia pendem gitu. Iya. Dan jangan dituntut untuk selalu baik-baik aja. Benar. Belum lagi kalau misalnya dikasih omongan semua pasti berlalu, terus belum lagi semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik aja, padahal posisinya dia lagi nggak baik-baik aja loh, lagi ada masalah, lagi ada pressure kan. Bener. Jadi hal-hal yang kayak gitu nggak realistis loh. Ya kalau buat aku pribadi ya, paling parah itu kalau misalnya dapat omongan jangan lupa perbanyak ibadah. Belum tentu orang yang udah ibadah gak mungkin gak dapat cobaan kan, gak dapat ujian gitu loh. Aku dapat cobaan bukan berarti aku nggak ibadah loh. Aku udah sebelum aku cerita ke teman-teman juga lebih baik cerita ke duluan kan. Iya. Lagian juga aku nggak mungkin keluar. Aku habis ini curhat sama Allah kayak gitu. Iya. Kan. Aku habis sholat nih, tapi aku masih sedih. Gak mungkin kan. Tapi tau nggak, ternyata toxic positivity ini gak cuman omong-omongan belaka gitu loh, gak cuman basa-basi kita. Itu udah dibahas sama beberapa psikolog, salah satunya ada Natalie Datilo dari psikolog asal Amerika Serikat. Dia ada ngebahas di The Washington Post. Itu kalau misalnya dia berpendapat bahwa ketika seseorang lagi tidak baik-baik aja, terus kita paksa buat baik-baik aja, itu sebenarnya justru gak baik buat orang yang kita paksa itu. Karena dia lagi down, terus kita dapat dengar omongan ini macam segala macam, itu bikin jadi enek gak? Makin emosi, iya, jadi makin aduh. Udah dapat beban, terus dibebani sama omongan itu. Dan kayaknya ya
toxic positivity ini dialamin secara kita nggak sadar, bisa aja kita juga yang toxic ke orang lain. Iya benar. Maka dari itu kita harus merhatiin beberapa faktor dari toxic positivity sih. Untuk yang pertama, faktornya tidak bisa menerima kenyataan. Misalnya ya, kita lagi di posisi udah deh kamu di angka 8 dulu, nanti buat ke 10. Kita sebagai kaum tidak bisa menerima kenyataan, pasti memaksakan diri, enggak, aku pokoknya harus 10, harus 10. harus sekarang Semangat banget kan, padahal kita butuh waktu buat di 8 dulu, buat naik ke 9, buat naik ke 10 itu harus butuh ada waktu. prosesnya. Benar banget, gak usah dipaksa. Terus yang kedua, faktornya adalah terlalu menyepelekan sesuatu. Iya. Pernah dengar? Kita sebagai perempuan nggak sih? Iya, pernah dengar nggak kalau misalnya kita lagi curhat terus, udahlah hal itu biasa banget. Aku sendiri udah ngalaminnya lebih parah dari kamu. Padahal kadar orang beda-beda kan? Beda sih. Kemampuan orang lain. Iya benar, kalau kita ngerasa itu hal kecil, padahal belum tentu bagi bagi Vina itu Iya. hal kecil, udah bisa hal berat yang benar-benar nggak tahu jalan keluar kan. Iya. Terus sikap tidak ingin kalah dari orang lain. Adu nasib ya. Benar, kayak aku habis gini, terus ya respon. Itu mah Biasa. biasa. Iya, Aku pernah udah tahu. Aku lagi cerita sama temenku kan, aku bilang, tugas kuliahku banyak banget, aku pusing ini. Terus dia bilang, baru segitu, tugasku kemarin lebih banyak lagi. Pusing kan? Gitu, kayak kita makin kesel nggak sih? Kita nggak pengen denger itu. Iya. Cukup dengerin aja, kenapa sih? Nggak pengen tahu ceritamu? Kalau emang mau respon pun, iya, emang tugas apa aja? ada Itu lebih atau enak. lebih enak lagi kalau kita tawarin bantuan. Tugasnya apa aja? Ada yang bisa aku bantu nggak? bener, kan itu sih yang lebih paling ditunggu-tunggu dari iya teman. lebih enak kan didengar. Sepele misalnya, aku cariin materi nih, kayak Iya, gitu. iya benar. Atau enggak cariin jurnal-jurnal dia gitu. sharing aja kan? Iya. Dan dampaknya dari toxic positivity ini lumayan krusial ya buat kesehatan mental. Iya. Banyak dari dampaknya itu banyak itu lebih ke hal negatif sih. Contohnya kayak bikin orang yang ngalamin mereka jadi ngerasa insecure, kurang percaya diri, lebih tertutup. Iya, gara-gara ketika dia cerita sama orang lain, dia ungkapin apa yang dia rasain, orang lain itu justru banding-bandingkan adu nasib kan, jadi bikin males untuk cerita. Iya. Jadi akhirnya dia memendam sendiri karena dia ngerasa orang lain itu Gak kurang berempati, kurang mengerti dia, dan akhirnya dia ngerasa lebih baik aku mendam sendiri deh. Diem aja deh. Kalau mendam sendiri makin parah nggak sih? Bisa stres. Jadi bom waktu nggak sih, bisa Sewaktu-waktu bisa meledak atau worst case-nya ada juga yang bisa menimbulkan rasa ingin bunuh diri. Iya, saking dia mendam sendiri nggak tahan nggak lagi. tahan. Bener. dan ngerasa nggak ada orang lain yang bener-bener ada buat dia gitu. Tuh guys, bayangin sengeri itu toxic positivity. Kita harus aware sama toxic positivity. Dan aku ada tips nih buat kalian supaya terhindar dari toxic positivity ini, biar kita atau orang lain nggak ngerasain toxic positivity ini. Yang pertama, ingat deh bahwa it's okay to not to be okay. Kayak nggak apa-apa kamu ngerasa sedih, ngerasa cemas, ngerasa lelah. Itu adalah hal manusiawi yang wajar dirasain setiap manusia. Normal guys. Normal. thing. It's a normal Iya, thing. it's a normal things. Kayak biarin kamu mau menangis sepuasnya, itu silahkan. Dan perlakukan juga orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kayak Bener. biarkan dia pengen menangis sepuasnya, biarkan dia dan jangan paksa dia untuk tetap baik-baik saja. Jadi kalau ada temenmu nih yang cerita, dengerin aja dia, biarin dia nangis sepuasnya. Jangan kita hakimi dan biarkan dia merasakan apa yang seharusnya dia rasakan. Karena sedih itu wajar, bukan hal yang memalukan. Iya, bukan hal memalukan. Kalau nangis mata bengkak juga bukan hal memalukan. Dan Wajar bukan hal yang harus dihindari ya. Iya kan? Terus yang kedua, belajarlah untuk berempati
kepada orang Betul lain. banget. Jadi belajar, kita harus bisa nih memposisikan diri kita sebagaimana kita tuh ada di posisi orang tersebut. Bayangin aja kan kita yang lagi ngalamin permasalahan. Iya, jangan sampai nih kita ngasih nasihat yang sebenarnya nggak relevan ya sama dia nggak perlu nasihat itu gitu. Tapi karena kita nggak bisa memposisikan diri kita sebagai dia, kita malah seenaknya aja. aja ngasih saran gitu. Iya. Nah, dan yang ketiga, kalau misalnya nih kita mau cerita, make sure kamu cerita sama orang yang bener-bener kamu percayai. Kayak, dan kamu kan kita sendiri juga harus bisa terus terang kalau kita emang lagi pengen cerita aja gitu. Apa yang pengen to the point To aja the gitu. point kan? Iya. Aku lagi pengen cerita nih, tapi nggak usah Kasih saran. nggak usah ngasih motivasi dulu deh. Iya, Cukup gitu. dengerin aja gitu kan. Iya. Nah, dan kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebaliknya ke orang lain. Pastikan nih dia memerlukan nasihat kita atau cuma memerlukan pendengar. Iya, Nah, benar. jadi kan yang kelima nih, jangan sampai apa yang kita ucapkan menyakiti hati orang lain. Karena apa yang kita tanam itu yang kita Tuai. tuai. Kalian juga pasti nggak mungkin pengen kan dapat omongan Omongan yang yang- gak enak. iya. Dan itu kita jangan sampai ngasih omongan gak enak juga buat orang Jangan lain. dulu. Jaga baik-baik omongan kamu. Di sini komunikasi sangat penting. Jangan sampai apa yang kita ucapkan justru membuat dia malah tambah lebih down. Dan Think before you speak. Benar, yes, benar. Ini perlu banget. Poin utamanya. think before you speak. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya, toxic positivity ini pasti dialami oleh Semua orang tanpa disadarin ya. Tanpa disadari loh, entah itu respon kita terhadap orang lain Lain. atau respon orang lain terhadap Kita. Saking kita mikirnya itu Positif. positif, kita kadang nggak sadar kalau ternyata itu toksik. Iya, ternyata malah ke orang lain tuh bikin dia malah tambah lebih down. Iya. Bukan malah membantu masalahnya. Iya, bukan masukan yang benar, malah masukan yang malesin. Iya. Ya, sampai sini dulu diskusi kami. Ya udahan dulu ya nih. Iya deh, oke. cukup ya. Jadi guys, sampai sini dulu ya obrolan kita kali ini di Girls Talk. Oh, Terima kasih. terima kasih telah mendengarkan diskusi kita. Saya Dina. Saya ya. Saya Vina. Kita Pamit pamit undur undur diri. diri. See you on the next video. Bye.